Selamat pagi, masih bersama saya Andian Ari Anggraini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penilaian pada mata kuliah TPM atau TPMM. Penilaian itu ada beberapa hal yang akan kami nilai. Yang pertama, kehadiran itu 5%. Kehadirannya itu nggak akan saya presensi dari kehadiran Anda, tidak. Pokoknya ini saya tinggal lihat di Bismart aja. Kalau di Bismart kamu tidak aktif, ya saya anggap nggak hadir kuliah. Tidak perlu konfirmasi kepada Anda. Begitu Anda tidak hadir kuliah 4 kali, maka nilai otomatis E ya. Jadi kalau udah nggak hadir kuliah 4 kali, sudah nggak usah diterusin aja. Nanti diterusin kan juga akhirnya dapat E ya. Jadi peraturannya seperti itu. Nah, kemudian nanti mungkin akan ada beberapa forum diskusi yang ada di Bismart, itu poinnya 10%, kuis 10%, ujian teori 20%, ujian praktek 25%, kemudian laporan, baik laporan pengamatan video maupun laporan praktek itu 30%. Ini kalau di total semuanya menjadi 100%. Nah, kemudian nilai nanti kan skalanya 1 sampai 100, itu kemudian akan kita konversi ke nilai UNY ya, mungkin Anda sudah tahu. Jadi misalnya di atas 86 itu kan A, 81 sampai 86 itu A minus dan seterusnya ya. Nah, kemudian berikutnya untuk pembuatan laporan, tadi seperti saya sudah jelaskan tadi, ada laporan praktek dan laporan video. Nah, laporan itu harus Anda ketik ya, tapi misalnya Anda kesulitan, di rumah Anda tidak ada PC atau tidak ada laptop, silakan menghubungi dosen masing-masing. Nah, format laporan itu harus sesuai. Jadi kalau laporan praktek nanti ada formatnya, laporan pengamatan video juga akan ada formatnya. Nanti format laporan praktek dan laporan pengamatan video bisa Anda baca di PDF ya. Nah, kemudian semua laporan dikumpulkan melalui Bismart. Jadi tidak ada pengumpulan misalnya lewat email atau di WA ke dosennya, tidak seperti itu, semua menggunakan Bismart. Nah, format file, karena tadi kan ketik itu kan pakai Microsoft Word ya. Nah, monggo nanti silahkan di save sebagai PDF, ini lebih diinginkan. Tapi jika misalnya di Office atau di Microsoft Word Anda masih menggunakan yang versi lama, nggak bisa di save sebagai PDF, ya silahkan dikumpulkan dalam bentuk Microsoft Word saja, tidak ada permasalahan. Nah, untuk nama file ini ada aturannya ya, jadi tidak boleh memberi nama semau Anda sendiri, ada aturannya. Pertama, untuk yang laporan video dulu, formatnya adalah first name, nama depan kamu. Kalau nama saya Andian Ari Anggraini, berarti first name-nya Andian. Bu Ikhda Khayati, first name-nya Ikhda. Ya, kemudian spasi, ini spasi ya. Lalu nama praktek, misalnya praktek saus sambal, nugget ya. Lalu kalau berupa laporan video, maka kemudian ditulis video. Nah, lalu NIM Anda. Nah, untuk yang laporan praktek, formatnya first name, misalnya Andian Ikhda. Lalu nama prakteknya bakso, yogurt. Nah, karena ini laporan praktek, kemudian tuliskan praktek. Nah, lalu follow by name ya. Nah, silakan menyepakati file name ini, jangan membuat nama file sendiri ya. Karena laporan tadi kan diketik. Nah, biasanya ini Anda ini kreatif nih ya. Kalau diketik nanti terus kamu tinggal tanya ke Google, di copy dari Google, terus tinggal dipaste di laporan kamu. Nah, itu yang seperti itu tidak dianjurkan ya. Jadi ini untuk persiapan saja. Besok kalau Anda sudah semester 8 itu kan harus membuat skripsi. Nah, kalau di skripsi itu ada yang namanya uji plagiasi ya. Uji plagiasi itu ya untuk ngecek yang kamu tulis ini jangan-jangan cuman copy paste, cuman kopas tulisan orang lain. Yang seperti itu tidak boleh. Nah, maka silakan dibiasakan mulai dari sekarang ya, tidak boleh kopas tulisan, itu tidak boleh. Bahkan kopas tulisan kita sendiri itu juga tidak boleh. Jadi harus selalu membuat hal yang baru ya. Nah, oleh karena itu laporan boleh Anda submit ke Bismart, ada syaratnya. Syaratnya adalah jika
Anda sudah melakukan uji plagiasi dan berdasarkan uji plagiasi yang Anda lakukan ini, nilai plagiasi Anda maksimal 30%. Nah, jika Anda sudah melakukan uji plagiasi, kemudian ternyata menurut website plagiasi tersebut, nilai artikel Anda plagiasinya 50%. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Ya jangan dikirim dulu ke Bismart. Silakan diperbaiki dulu. Cara memperbaikinya gimana? Dibuat parafrase. Parafrase itu apa sih? Parafrase itu ditulis ulang. Kalau kamu tulis ulang, kan akan membentuk kalimat yang baru, yang berbeda. Sehingga kita bisa menyebutkan bahwa kalimat itu tidak kopas lagi. Nah, misalnya gampangannya gini. Ada kalimat, Bapak membelikan adik sepeda. Kalau kalimat ini kamu kopas dari hasil penelusuran Google, kamu kopas ke laporan kamu, maka itu plagiasi 100%. Supaya tidak plagiasi, yang bisa kamu lakukan adalah kalimat tadi, Bapak membelikan adik sepeda, diganti. Misalnya diganti gimana? Adik dibelikan sepeda oleh Bapak. Nah, itu kan sudah berbeda yang seperti itu. Ya. Atau Anda menggunakan kata yang lain. Misalnya kata melihat kamu ganti dengan mengamati. Atau kata Bapak diganti dengan ayah. Kata ibu diganti dengan bunda dan sebagainya, itu boleh. Yang itu disebut sebagai parafrase. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut teknik parafrase, saya tidak tahu ya, ini Anda sudah pernah belajar atau belum. Mungkin di pelajaran bahasa Indonesia Anda belajar ya untuk teknik parafrase ini. Misalnya Anda belum pernah belajar, silakan datang ke YouTube, cari saja video-video tentang parafrase ya, silakan Anda pelajari sendiri. Nah, jika misalnya Anda sudah berusaha untuk menurunkan plagiasi, lalu disubmit lagi ke software plagiasi sampai nilainya ini ya maksimum 30%. Jika sudah maksimum 30%, silahkan disubmit ke Bismart. Yang disubmit itu nggak cuma laporan Anda saja, tetapi juga beserta bukti uji plagiasi. Bagaimana cara melakukan uji plagiasi? Nanti saya akan jelaskan di video tutorial berikutnya. Jika ternyata Anda mengirim laporan yang uji plagiasinya itu lebih dari 30%, maka nilai laporan Anda akan otomatis dinilai 0. Atau uji plagiasinya kurang dari 30%, tetapi ternyata Anda kerja kelompok sehingga laporannya itu sama persis dengan teman-teman Anda, maka nilai otomatis 0. Ya, tolong diperhatikan ya yang ini ya tentang uji plagiasi. Nah, media pembelajaran yang akan dipakai untuk yang teori atau tatap muka 1-3 ini disediakan handout. Handout berarti media teks. Dan juga ada video presentasi ya, ini isinya tentang paparan teori. Untuk mata kuliah praktek, disediakan media pembelajaran yang berupa job sheet atau petunjuk praktek, ini berarti dalam bentuk teks. Ada juga yang petunjuk praktek versi video tutorial ya. Jadi ini video praktek, video yang mendemonstrasikan bagaimana cara membuat produk bumbu pecel misalnya, atau cara membuat bakso misalnya. Nah, semua video tutorial di mata kuliah TPM ini 97% ini adalah buatan kami sendiri ya. Jadi buatan dosen mata kuliah TPM dan TPMM. Nah, video tersebut kami buat periode 2016 sampai kemarin, terakhir itu 2019. Jadi ada video yang kalau buatan tahun 2016 itu kualitasnya kurang bagus, tapi kalau sudah 2019 itu sudah lebih bagus ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah karena pembelajarannya berbasis video, maka gimana dengan permasalahan kuota? Nah, ini sebenarnya sejak semester kemarin di UNY kan sudah ada program gratis kuota gitu nggih. Nah, dari berita yang saya baca kemarin itu dari kementerian itu ada program gratis kuota yang saya rasa jumlahnya lebih besar gitu ya dari yang tahun kemarin atau semester kemarin, tapi nanti eksekusinya kita lihat ya di UN ini seperti apa. Nah, jika Anda merasa video-video yang banyak tersebut membebani kuota Anda, maka yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda adalah nanti semua video praktek ini akan saya buka. Jadi semua video praktek akan saya buka sampai dengan kuliah minggu keempat. Nah, jadi solusinya Anda bisa download video itu.
Nah, misalnya nih mahasiswa yang di Jogja ada yang mendownload video itu, videonya ditaruh di flash disk gitu, nanti bisa disebarkan ke teman-temannya yang di Jogja. Yang di kota lain, nah monggo nanti menyesuaikan. Nah, lalu nanti mulai kuliah minggu kelima, hanya tatap muka yang sedang aktif saja yang akan saya lihatkan di Bismart. Yang tidak aktif saya tutup gitu nggih, supaya Anda tidak bingung. Nah, ini bagi Anda yang bermasalah dengan kuota. Tapi kalau Anda tidak bermasalah dengan kuota, maka ya silakan mengakses video seperti biasa. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang hal-hal yang Anda harus lakukan di teknologi pengawetan makanan dan minuman. Kemudian untuk laporan, format laporan silahkan dibaca di PDF yang tersedia, dan cara uji plagiasi silahkan Anda pelajari di video tutorial uji plagiasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili semua tim dosen pengampu mata kuliah teknologi pengawetan makanan dan teknologi pengawetan makanan dan minuman mengucapkan selamat berpartisipasi dalam mata kuliah ini. Semoga hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Stay healthy and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.